Iya guys, aku jadi nih baru pakai lipstick. Yang aku pakai nanti ada di keranjang kuning ya. Iya guys, nanti aku bakal cantumin di keranjang kuning biar kalian lebih mudah buat check outnya. Kayaknya influencer ini cocok deh jadi PA perusahaan. Cantik lagi. Siapa ya namanya? Sarah. Oke, Sarah ya. Pagi Kak. Pagi, halo Sarah. Iya. Silakan duduk. Nah, jadi ini kan hari ini sesuai perjanjian itu mau tanda tangan surat kontrak. Iya. Nah, ini saya sudah menyiapkan surat kontraknya. Nah, bisa diteliti dulu, dilihat-lihat dulu apakah ada yang kurang dari Kak Sarah, nanti bisa saya perbaiki. Halo guys, buat kalian yang sering nanya-nanya aku, nanya di komen, di DM, maupun aku pas live itu, kenapa sekarang kulitnya makin cerah, makin kenyal, terus bekas jerawat hilang, jerawat juga udah nggak ada. Itu karena aku pakai rangkaian terbaru dari Radiance Glow ini tuh ya guys. Ada 2 varian krim malam. Ini krim malamnya, terus ada krim pagi. Ini tuh bagus banget ya guys buat nyerahin kulit, terus buat ngilangin bekas jerawat, terus mencegah tumbuhnya jerawat. Pokoknya ini tuh bagus banget guys. Terus guys, ini juga ada produk yang udah launching. Ini baru 2 hari ya guys launchingnya. Ini tuh ada lip cream juga dari Radiance Glow. Ini ada 3 set ya guys. Ini paling best seller banget. Ini tuh ada set nomor 12 Scarlet, nomor 14 Cappuccino, sama 13 Latte. Wah, kelihatannya kerja kamu bagus juga ya tadi. Kamu tuh kelihatan smart banget. Nanti jangan lupa di post jam 7 pas, oke? Oke. Dan jangan lupa lagi di tag brand kita, oke? Oke. Terima kasih. Halo guys, jadi aku baru pakai produk baru nih. Produknya ini tuh kayak krim pagi gitu guys, dipakai pagi hari. Ini juga bagus banget ya guys krimnya, bikin nyerahin kulit, bikin hilang jerawat. Loh, bukannya ini produk kompetitor ya? Kok dipromosiin sama Sarah? Nggak beres ini. Aku harus laporin ke CEO-nya.
Saya staf dari PT Glow Radiance. Apa benar Sarah sudah selesai kontraknya? Oh iya? Oh, belum dong. Emang kenapa ya? Soalnya saya lihat Sarah promosiin produk kompetitor. Hah? Kok bisa? Iya, makanya saya tanya Anda. Wah, nggak benar ini. Oh iya, iya. Terima kasih ya infonya. Nanti saya tanyakan langsung ke Sarah. Makasih banyak ya. Nanti aku cross check lagi. Terima kasih kembali. Tolong di cross check benar-benar ya. Ini menyangkut brand identitas saya juga soalnya. Oh iya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Sarah, kamu kan udah tahu di kontrak kerja itu udah jelas toh, nggak boleh ada nge-sponsorin brand lain. Tapi kan itu cuma satu postingan aja, nggak seberapa kan? Ya bukan soal itunya, tapi soal integritas perusahaan sama kejujuran kamu. Gue tuh cuma ambil kesempatan yang lebih baik. Lagian kalian juga nggak pernah tuh cek detail. Ya pokoknya saya mau besok kamu datang ke sini sama pengacaramu, karena nggak tahu ini besok bisa masuk ke jalan hukum apa tidak. Itu kerja-kerja kamu aja, ya. Masih. Saya sarankan untuk mengambil tindakan tegas. Ini bukan karena uang, tapi karena Sarah telah melakukan pelanggaran uang prestasi kontrak kerja, dan ini sangat merugikan PT Glow Radiance. Ya saya setuju, tapi kita harus ngomong juga ke Sarah sebagai WA-nya kan. Nah, siapa tahu ada jalan keluar yang lebih baik. Kami sarankan mengirimkan surat somasi resmi. Kalau tidak ada tanggapan, kita bisa bawa ke ranah hukum. Ya saya sudah sampaikan ke Sarah untuk datang rapat, sekaligus kita menyiapkan surat somasi. Jadi ya nanti kita tunggu saja sekarang. Oke. Ada apa ya mas? Ada surat dari PT Glow Radiance. Makasih ya mas. Ya. Baik, di sini kita sudah berkumpul untuk membahas kasus yang cukup menggemparkan sosial media akhir-akhir ini, di mana kasus kontestasi telah dilakukan oleh influencer yang merugikan daripada pihak pertama, yaitu PT Glow Radiance. Jadi di sini saya sebagai mediator mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dan menentukan jalur apa yang diambil untuk menyelesaikan kasus masalah ini. Pertama, saya ingin meminta kepada pihak pertama, yaitu selaku kuasa hukum dari PT Glow Radiance, untuk memberikan tanggapan, saran ataupun kata yang ingin disampaikan di pertemuan kali ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih.
Pihak kedua, mereka meminta pengajuan mediasi. Sepertinya mereka sudah mulai sadar dan ada itikat baik. Benar sih, kami dari PT Gloradians mengalami kerugian yang ya cukup banyak lah. Jadi saya setuju dengan persyaratan denda seperti yang tercantum dalam somasi dan menyelesaikannya mungkin bisa secara kekeluargaan dengan memaafkan kesalahan Mbak Sarah, tetapi juga Mbak Sarah harus membayarkan denda-denda tersebut. Sudah. Oke, apakah ada yang mau ditambahkan kuasa hukum dari PT Gloradians? Pihak kedua harus membuat video klarifikasi di media sosial mereka dan mengakui kesalahannya lewat video klarifikasi tersebut. Baiklah, oke, sekarang kita sudah mendengarkan beberapa pendapat atau argumentasi dari pihak pertama selaku dari PT Gloradians beserta kuasa hukumnya. Sekarang mari kita mendengarkan klarifikasi atau pendapat argumen dari pihak kedua, yaitu selaku dari BA ataupun influencer. Untuk pertama itu saya mau memberikan kesempatan untuk kuasa hukum dari influencer atau brand ambassador PT Gloradians untuk memberikan kata-kata dan pendapatnya untuk kasus ini. Baik, saya selaku kuasa hukum dari Mbak Sarah. Di sini saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Mbak Sarah terhadap PT Gloradians. Tapi saya di sini mendampingi klien saya agar mendapatkan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya juga berharap kasus ini akan diselesaikan secara damai. Untuk Mbak Ira atau selaku influencer, apakah ada yang mau ditambahkan? Saya selaku BA PT Radiance Glow minta maaf sebesar-besarnya, dan saya juga akan membuatkan video klarifikasi serta tetap membayarkan denda-denda yang sudah tertulis pada surat tersebut. Terima kasih. Oke, baiklah, kita sudah mendengarkan beberapa argumen pendapat dari kedua belah pihak. Yang pertama, pihak pertama yaitu PT Gloradians, dan pihak kedua yaitu selaku dari influencer sekaligus brand ambassador dari PT Gloradians. Sekarang kita akan mendengarkan beberapa saat lagi jalan yang diambil oleh kedua pihak untuk menyelesaikan kasus masalah ini. Perkenalkan, saya Sarah Cantika, BA dari PT Radiance Glow, ingin mengklarifikasi dan menyatakan permohonan maaf kepada pihak yang saya rugikan dan saya khianati. Saya belajar dari kasus ini tentang uang dapat dicari, tetapi kepercayaan tidak gampang didapatkan lagi. Terima kasih. Kami sebagai kuasa hukum menyampaikan bahwa klien kami telah menyelesaikan permasalahan non-prestasi kontrak dengan PT Gloradians secara damai. Dengan denda yang tercantum dalam surat somasi telah dibayarkan sesuai kesepakatan. Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan menjaga nama baik masing-masing. Mari kita jadikan kasus ini sebagai pelajaran dan berusaha profesional dan berintegritas dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban kita. Bagi masyarakat luas, kasus ini menjadi suatu pengingat yang sangat berharga bahwa kepercayaan dan reputasi merupakan aset yang sangat berharga dan perlu dijaga serta dipelihara dengan sebaik-baiknya. Insiden dan prestasi yang dilakukan oleh brand ambassador terhadap PT Gloradians merupakan suatu pelajaran berharga yang patut direnungkan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan reputasi yang dibangun melalui proses yang panjang dan penuh kerja keras dapat dengan mudah terkikis apabila tidak diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi.
perusahaan yang ingin melakukan kontrak kerjasama terhadap influencer atau siapapun itu harus melakukan proses seleksi yang ketat dan komprehensif, serta melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap brand ambassador yang dipilih untuk mencegah kejadian serupa dengan PT Glow Radiance. Sementara itu, bagi brand ambassador penting untuk memahami secara mendalam dan menginternalisasi tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut dengan memahami dan menghayati tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Brand ambassador dapat menjalankan perannya dengan efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perusahaan.